Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis big match antara Liverpool versus Man City. Duel antara Liverpool versus Man City kali ini kembali berakhir seri. Namun, bukan duel Klopp versus Pep jika tidak menghasilkan laga yang seru. Intensitas tinggi berjalan hingga akhir pertandingan, tidak membiarkan kita yang menonton untuk ketiduran lantaran kedua tim kerap jual beli serangan dan gak bermain pasif atau parkir bas seperti MU. Dari segi statistik, terlihat Liverpool lebih unggul dalam hal possession. Ini adalah kedua kalinya Man City dipaksa tidak mengontrol pertandingan lewat penguasaan bola. Menariknya, Pep Guardiola dalam tanda kutip meminjam taktik Klopp untuk bermain serangan balik atau serangan transisi cepat dan menghasilkan beberapa peluang, salah satunya Doku yang membentur tiang ini. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Liverpool sebagai tuan rumah turun dengan pakem 4-3-3-nya tanpa Robertson serta Alexander-Arnold sebagai starter. Bradley mengisi pos bek kanan, sedangkan bek kiri diisi Gomez yang beberapa pertandingan terakhir cukup versatile. Sementara bek tengah diisi Quansah serta Van Dijk. Lini depan tanpa Salah yang diisi Elliott, Nunes, dan Diaz. Mereka ditopang trio McAllister, Endo, serta Szoboszlai. Sedangkan Man City di atas kertas menggunakan 3-2-4-1, terutama fase on possession yang akan berubah menjadi 4 back ketika bertahan, dengan John Stones yang masuk ke tengah. Haaland sebagai ujung tombak ditopang De Bruyne serta Bernardo Silva. Mereka diapit Alvarez serta Foden, dan di belakang ada trio Walker, Akanji, serta Nathan Ake. Ide taktik memainkan Gomez sebagai bek kiri sebetulnya untuk memaksimalkan attacking output atau kemampuan menyerang dari Bradley. Bisa kita lihat, Gomez stay di belakang untuk menjaga rest defense bersama Van Dijk serta Quansah. Endo dibantu McAllister akan lebih sering bantu build up, sementara Szoboszlai kerap naik untuk support serangan. Elliott yang seorang winger jadi lebih ke half space ataupun tengah, dan koridor sayap diisi Bradley yang overlap. Liverpool pada laga ini cukup dominan melakukan long pass. Bradley yang membantu penyerang di depan dan menjaga kelebaran beberapa kali dijadikan target umpan diagonal untuk dapat situasi 1 versus 1. Yap, long pass ini digunakan Liverpool untuk bypass atau melewati press Man City. Target utamanya sebenarnya Nunes di depan. Ini juga jadi salah satu alasan Pep mencoba menetralisir dengan memainkan Akanji yang jago duel udara. Namun pada menit-menit awal terlihat Man City lebih memegang momentum. Hal ini terjadi lantaran duel bola-bola second ball yang jadi ciri khas Liverpool justru diterapkan tim asal kota Manchester ini, dan mereka mengkonversinya jadi peluang. Meski terlihat 3 back Liverpool stay di belakang, namun ada ruang terbuka yang diekspos oleh overlap De Bruyne. Kemampuan Pep untuk meniru gaya main Klopp ini sempat mengejutkan dengan serangan cepatnya di awal laga. Sebelum akhirnya, tepat di atas menit ke-13, Liverpool mengambil momentum dan bermain lebih sabar. Di sini gantian Klopp yang meniru gaya Pep bermain possession. Salah satunya yang jadi gol namun dianulir karena offside. Umpan-umpan kombinasi dilakukan Liverpool untuk membongkar pertahanan Man City. Tercatat, mereka unggul penguasaan bola mencapai hampir 60% di kurun menit 13 sampai 25. Namun, justru Man City yang mampu mencuri gol duluan lewat skema set piece. Ruang Taktik sudah bahas sebelumnya di video preview bahwa Man City punya set play half space attack yang jadi awal terjadinya sepak pojok. Set play ini juga diterapkan dengan Alvarez melebar sehingga membuka ruang antara Bradley dan Quansah yang segera diekspos Bernardo. Ia berhasil masuk dan mengirim crossing menggantung yang dimentahkan oleh Van Dijk, lalu terjadilah corner. Pada corner inilah Man City menerapkan set piece yang sudah beberapa kali juga dicoba pada laga lain. Terlihat Nathan Ake yang dijadikan blocker dan bola akan dialirkan mendatar ke tiang dekat. Namun cara bertahan set piece MU membuat City nggak bisa mencetak gol pada laga sebelumnya.
Sedangkan pada set piece City kali ini, Ake digunakan untuk blocking McAllister dan mengosongkan ruang bagi Stones yang lolos dari kawalan Nunes. Jika dilihat di awal laga, cara bertahan Liverpool nampak meninggalkan ruang di samping kiri dan kanan Endo, atau ruang bagi De Bruyne serta Bernardo Silva. Klopp nampak memperbaiki hal ini dengan cara menggunakan fullbacknya yang agresif naik, seperti terlihat ketika Gomez step up tinggi untuk press Walker ini. Juga terlihat di sisi kanan, di mana Bradley mengikuti Bernardo yang melebar ke sayap. Dengan perubahan struktur ini, Endo di tengah juga makin mudah dalam mengcover area atau pemain yang harus dimarkingnya, yaitu De Bruyne. Pemain asal Jepang ini juga berperan untuk memutus serangan balik seperti yang dilakukan pada Phil Foden. Tidak salah jika Liverpool mendapuknya sebagai man of the match pada laga ini, lantaran Endo juga yang membuat rekan setimnya bisa terus dominan menyerang. Perubahan lain adalah semakin padatnya lini tengah Liverpool dengan Elliott yang banyak inverted atau masuk ke tengah maupun half space, dan membiarkan Bradley mengokupansi atau menempati posisinya di sisi sayap. Bisa dilihat pada peluang ini, switch Liverpool ke Bradley di sayap yang diteruskan crossing Elliott di half space sempat mengancam gawang Ederson. Dan di penghujung laga, taktik Klopp dengan banyak memberi Bradley lisensi untuk overlap ini hampir menghasilkan peluang. Sejak menit ke-26, dominasi dipegang oleh anak asuh Klopp. Pressing ketika bola hilang atau counter press dilakukan kian agresif, namun sayangnya pada laga ini mereka kekurangan dalam aspek finishing. Situasi transisi yang jadi andalan Liverpool beberapa kali terlihat, namun kerap mandek di penyelesaian akhir. Perjuangan Liverpool baru mendapat hasil di babak kedua ketika Nunes dilanggar Ederson saat menyambar back pass Ake yang terlalu nanggung. McAllister sukses menceploskan bola ke pojok kiri gawang kiper asal Brasil tersebut, 1-1. Pada babak kedua, Liverpool unggul jauh dalam penciptaan peluang. Mereka mencatatkan 12 shot berbanding 3 dari Man City. Namun sayang, peluang-peluang tersebut banyak yang gagal dikonversi jadi sebuah gol. Di sini sentuhan Luis Diaz terlalu deras sehingga gagal memanfaatkan umpan matang Nunes. Perubahan dilakukan Klopp di menit 60 dengan memasukkan Mohamed Salah. Untuk membackupnya yang lebih menyerang, Gomez digeser ke kanan dan Robertson masuk menggantikan Bradley. Mo Salah yang baru masuk langsung memberikan instant impact. Ia memberikan umpan kunci ke Diaz yang tinggal berhadapan-hadapan dengan kiper. Namun sayang tendangan flashingnya melebar jauh. Tidak lama berselang, Endo berhasil berperan kembali lewat tackle-nya yang langsung dikonversi jadi serangan balik cepat. Luis Diaz kembali buang-buang peluang setelah dirinya yang kosong gagal menerima dengan baik umpan akurat Nunes. Serangan demi serangan yang dilancarkan Liverpool tak kunjung membobol gawang City yang dijaga oleh kiper cadangan, Stefan Ortega. Sementara Pep butuh pemain yang lebih petarung di tengah sehingga ia memasukkan Kovacic. Doku masuk menggantikan Alvarez yang mati kutu juga pada laga ini. Pada babak kedua ini, Man City bukan bermain tanpa peluang. Pada babak pertama, serangan transisi banyak digagalkan oleh barisan pertahanan Liverpool yang cepat melakukan recovery. Serta ada beberapa peluang di babak kedua dari Foden serta Doku. Ini merupakan laga ikonik antara Klopp versus Pep meski berakhir imbang. Pasca laga, Klopp juga mengamini hal tersebut dan ia juga menyayangkan soal insiden yang menimpa McAllister. Menurutnya, ini murni pelanggaran. Begitu, anak asuhnya patut kita berikan kredit lantaran mampu membuat Man City tidak menguasai bola senyaman seperti biasanya, meski dengan skuad yang bisa terbilang lebih pas-pasan.